Baik, karena waktunya sudah pas, maka oleh karena itu kita akan memulaikan kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat pagi untuk kita bersama. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tuhan baik, dan terlihat juga dari wajah-wajahnya ada rasa sukacita di dalam hati. Amin. Dan oleh sebab itu, sebagai tanda sukacita kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa, oleh sebab itu kita akan bernyanyi. Tadi saya lupa bawa buku ya, yang di bawah bukunya. Kita akan bernyanyi dari, terima kasih. Kita akan bernyanyi dari nomor 444, syukur bagi penebusku. 444, syukur bagi penebusku. 446, syukur bagi penebusku. Jadi sebagai tanda syukur kita bernyanyi 446, syukur bagi penebusku. Puji syukur bagi penebus. Hanya orang-orang yang tahu bahwa setelah mati menanggung dosanya lah baru ada puji syukur kepada Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan pujian kita, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan pada Tuhan, di mana atas kasih dan setia dalam hidup kami, sehingga Engkau adalah juru selamat kami yang telah datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kami. Dan kami juga sadar ya Tuhan bahwa ketika kami hidup di muka bumi ini, kami perlu juru selamat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami.
bahwa Engkau telah menanggung semua dosa kami di atas kayu salib, sehingga kami tahu dari firman Tuhan sendiri mengatakan sudah selesai. Kami tahu yang diselesaikan itu adalah semua dosa-dosa kami ya Tuhan, dan oleh sebab itu sebagai tanda syukur kami karena dosa kami telah diselesaikan oleh Tuhan, kami datang untuk berkumpul bersama untuk menaikkan kepada kedua kami. Ada pergumulan juga kami nanti sebentar ya Tuhan, mungkin ada yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan agar mereka betul-betul sembuh dan bisa kembali minggu depan berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu yang Engkau pelihara bagi kehidupan kami. Kau pimpin acara ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, untuk lagu kedua yang akan kita nyanyikan, kita bernyanyi dari nomor 186. 186. Kita bernyanyi 186.
betul-betul Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita membaca Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Kita membuka dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita membaca Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 3 ayat saja yang kita baca hari ini. Setelah itu yang ketiga kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah itu yang ketiga kita baca secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah menemukannya, kita baca setelah itu yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk memberikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi terlihat dari perkara ini bahwa di dalam kekristenan itu ada dua kelompok. Ada orang Kristen yang mengerti kebenaran, ada orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Makanya di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang dikasih, keinginan hatiku dan doaku ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Berarti ada orang Kristen yang tidak mempunyai pengertian yang benar. Dan tentu yang pertama adalah pengertian tentang cara masuk surga, begitu. Karena banyak orang Kristen itu yang tidak mengerti caranya masuk surga, begitu. Karena kadang iman mereka itu harus melalui baptisan, pertemuan kudus, seperti perbuatan. Sedangkan kita tidak pernah kasih tahu seperti itu, begitu. Makanya di Wanti-Wanti katanya Amsal 14 ayat 12 itu ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bisa dikatakan bahwa ada jalan yang bisa, ada pengajaran yang bisa ke orang benar untuk menuju surga, ternyata ujungnya salah dan akhirnya masuk neraka, seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jadi hati-hati, kita ini berada di pengajaran yang mana, gitu. Oke, dan untuk melanjutkan nyanyian kita bernyanyi dari nomor 166 Padamu Kudara. 166 Padamu Kudara. 166 Padamu Kudara. Di
siang, dan saya mengajak kita untuk bernyanyi dari nomor 413. 413, kita bernyanyi 413, jaminan mulia. Dan diperhatikan di situ tadi saya lupa kasih tahu juga bahwa setelah ayat yang pertama yang di atas itu, jangan langsung lihat ayat yang di atas yang ayat 2, bukan. Setelah ayat yang pertama yang di atas itu, jadi turun ke bawah ayat yang pertama sampai nanti turun sampai di bawah. Setelah itu nanti ayat kedua turun ke bawah yang baris 2 sampai yang terakhir, seperti itu. Begitu juga seterusnya begitu. Begitu ini urutan lagunya seperti itu, bukan langsung dinyanyikan semua yang bagian atas begitu. Oke? Dan untuk itu kita bernyanyi dari nomor 413, jaminan mulia. Setelah ayat yang pertama saya persilakan kepada yang mau bersaksi. Jaminan mulia aku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang dibelung dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sembah, Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah, Juru Selamatku Maha Besar. Baik, saya persilakan kepada yang mau bersaksi. Saya persilakan. Mama. Maju sedikit, ini geser, maju sedikit, maju. Geser. Mama masuk di tengah, Mama. Masuk di tengah, jangan di belakang. Maju lagi ke sana lagi sedikit. Ke sana lagi sedikit. Mama di sebelah sana saja, di sana saja. Begitu saja.
Baik, lagunya sangat luar biasa, bahkan suaranya juga luar biasa, ya. Jadi sekarang sudah mantap nyanyinya, katanya sampai tiba di surga. Orang yang tahu jalan ke surga baru bisa tiba di surga. Kalau tidak tahu jalan ke surga, bagaimana mungkin tiba di surga? Amin. Jadi perlu tahu menuju surga. Dan kita bernyanyi ayat yang kedua. Setelah itu saya persilakan yang mau bersaksi. Hilang dukaku, hilang delu, aku serahkan hidupku penuh. Sesinar malam patah gemar, rahmat kasih-Nya cukup besar. Aku nyanyikan, aku sembah, Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah, Juru Selamatku Maha Besar. Amin. Baik, yang bersaksi saya persilakan. Saya udah juga, kemudian saya kasih dalam curhat. Kita bernyanyi bersama dari 141 Amazing Grace sesuai dengan gereja kita, dan kita akan bersaksi melalui lagu ini. Ini Amazing Grace yang sangat besar. Amin. 141. Bunga. Maju ke depan. Irma maju ke depan. Besar anugerahnya yang tak ku alami. Sesaat aku duduk dalam selama
kita berhenti lagi dari nomor 413 tadi. 413 katanya tadi, sesaat aku dulu kalah. Berarti betul-betul ada kesesatan di muka bumi. Dan orang yang disebut sesat itu ada dua kelompok yang tadi saya bilang. Orang yang punya pengertian yang benar tentang menuju surga dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu itulah yang dikatakan sesat. Kalau tidak tahu menuju surga, amin. Oke, jadi betul-betul ada. Oke, kita bernyanyi 413 ayat yang terakhir. Setelah itu kalau ada kesaksian saya persilakan dan langsung saya nanti akan persilakan kepada pengkhotbah untuk mempersingkat waktu. Juru selamatku maha besar. Saya persilakan kepada yang mau bersaksi. Yang bapak-bapak saja saya jadi bapak-bapak. Terjadi keraguan dari bapak-bapak, silakan. Baik. Bapak Ruben. Bapak Ruben. Bisa di sini lagi sedikit. Atobo. Bergeser ke bayi. Satu orang kan. Bak Maleo. Geser lagi. Bapak. Akan bahagia
Baik, selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Bersyukur pada minggu hari ini kita bersyukur. Sebenarnya kita sudah berkomitmen untuk mau live streaming, hanya karena keadaan tidak mendukung jaringan di Kabupaten Sabura Jua terkhusus Halmahera tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itulah kita pada saat ini kita melakukan acara pertemuan jemaat seperti pada biasanya. Oleh karena itu sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dari orang Kristen yang tidak tahu kebenaran, karena kasih setiamu menuntun kami, sehingga kami ya Tuhan bisa dipertemukan dengan kebenaran-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, wujud dari lahir baru kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur ya Tuhan dalam setiap kehidupan ini atas setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, terutama berkat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi jemaat hamba yang hadir, bahkan simpatisan, bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan, karena Tuhan menuntun mereka agar tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmah ya Tuhan, agar dalam setiap pembahasan firman kami bisa membahas dengan baik, bahkan jemaat yang mendengar juga ya Tuhan bisa mendengarkan dan bisa memahami dengan baik setiap isi firman yang Kamu akan bagikan bagi kami semua pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ialah tidak ada lagi hal yang lebih indah dari hal-hal yang terjadi di muka bumi. Karena hal yang paling indah, yang sangat mulia yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu di saat dia mendapatkan anugerah keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Oleh karena itulah kita sebagai tubuh Tuhan di tempat ini, sungguh-sungguh kita tidak boleh melalaikan yang namanya acara pertemuan jemaat itu. Karena acara pertemuan jemaat itulah salah satu momen yang sangat mulia bagi kehidupan umat Kristen, terutamanya orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Karena di situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itulah pada saat ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini adalah di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 kita baca secara bersama-sama. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dari perikop 1, 2, 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, dan Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, dua pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang dua pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya
dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada hari itu bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat?" Jawab perempuan itu, "Ulat itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ulat itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut ulat engkau akan menjalar, dan di tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang sangat luar biasa, di mana kitab Kejadian adalah fondasi dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita sudah tahu dari pasal yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari. Selama 6 hari, dan semua yang diciptakan oleh Allah itu baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah bumi diciptakan selama 6 hari, langit dan bumi selama 6 hari, maka Allah menciptakan manusia yang sempurna. Amin. Manusia yang sempurna itu Adam yang pertama. Dan waktu Adam diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, betul-betul dia kudus di hadapan Allah dan dia tidak mengenal dosa itu. Amin. Dia belum tahu. Dan dia ditempatkan. Dan Allah melihat bahwa manusia tidak baik hidup seorang diri. Oleh karena itulah ambil dari bagian rusuknya siapa? Adam. Dan diciptakanlah yang namanya perempuan. Menjadi satu pasang. Jadi inilah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang pertama adalah sepasang. Kitab Kejadian banyak dikritik oleh sekelompok orang Kristen, terutamanya teori evolusi. Evolusi di mana mereka berkata bahwa bumi diciptakan berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun dan sebagainya. Tetapi kata Alkitab, langit dan bumi diciptakan hanya 6 hari. Hari ketujuh diberkati untuk beristirahat. Bukan berarti Tuhan capek, bukan. Beristirahat untuk dikhususkan untuk mereka hari kudus untuk Tuhan. Saudaraku dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi sekelompok orang Kristen terutamanya tadi evolusi menyerang Alkitab, di mana mereka menyangkal bahwa semua yang terjadi ini betul-betul hanya alegori saja, bukan fakta. Tetapi kalau kita melihat Adam sendiri betul-betul dia diciptakan dari debu. Jadi manusia diciptakan dengan begitu sempurna yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan mereka waktu itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan tanah yang sudah diberikan oleh Allah. Selamat datang untuk Ibu Siska bersama suami. Oh sendiri saja. Ini Ibu Siska ini dari Sabut Timur, tetangga dengan Ade Petrus, dia dari desa Deme. Wah, luar biasa jemaat simpatisan ini, ada yang dari berbagai penjuru ini. Selamat datang untuk Pak Afan. Kami juga baru memulai, tidak masalah. Pembahasan firman belum sampai 1 menit. Dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 tadi. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang luar biasa.
Tetapi ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, waktu itu betul-betul diberikan kehendak bebas, bisa berpikir dan bisa bertindak untuk memilih apa yang menurut dia baik. Dan kalau kita lihat di sini, saudaraku, di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-17 kita membaca dulu di situ. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 itu kita melihat dulu di situ sampai ayat yang ke-17 kita baca di situ. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan di pasal yang ketiga tadi kita baca lagi di ayat yang pertama supaya kita tahu tadi persoalannya di sini apa. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Jadi di pasal yang kedua tadi perhatikan dulu, di situ Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk boleh dimakan semua buah-buah kecuali pohon yang di taman itu pohon pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh. Sedangkan sampai di pasal yang ketiga di sini ular datang dengan segala kelicikannya untuk merubah pernyataan Tuhan tadi, di mana dia mengatakan sini lagi bilang jangan makan. Ini strategi iblis untuk menipu manusia. Jadi saudaraku, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kita adalah serangan iblis ditujukan terhadap keutuhan kebenaran. Serangan iblis ditujukan terhadap keutuhan kebenaran Allah. Jadi target iblis itu bukan kepada siapa-siapa. Dia target keutuhan kebenaran itu ada di yang bagian mana? Ada di bagian mana? Kalau kita melihat di sini tadi, keutuhan kebenaran yang diperintahkan kepada Adam dan Hawa waktu itu, kita melihat di ayat yang ke-16 di pasal yang kedua. Itu keutuhan kebenaran. Kita membaca di situ secara bersama-sama. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi fokus saya pada pagi hari ini adalah jikalau engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini menunjukkan bahwa ini keutuhan kebenaran yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Jikalau engkau memakan pasti engkau mati. Jadi Tuhan mau manusia betul-betul mempertahankan keutuhan kebenaran supaya mereka jangan jatuh. Sehingga di sini Allah memberikan kepada mereka peringatan bahwa jikalau engkau memakan buah yang terlarang itu pastilah engkau akan mati. Jadi ini memberikan indikasi kepada kita bahwa keutuhan kebenaran yang diberikan kepada manusia yang pertama itu jelas. Amin. Jelas, saudaraku yang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, tetapi karena ini sudah ada rencana jahat di dalam pemikirannya, sehingga dia datang untuk menyamar, untuk datang dengan segala kelicikannya untuk menipu manusia. Di pasal yang ketiga situ mengatakan situ ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah-buah. Jadi dia rubah tadi, suruh jangan makan. Padahal pasal yang kedua tadi suruh makan. Ini strategi
ternyata ular itu bisa berbicara waktu itu juga. Nah, karena di sini bilang ular itu berkata kepada manusia. Berarti menurut Bapak Ibu itu nidu angin ini bisa menuruninya. Bisa. Ilmu hermeneutika yang benar itu bisa. Karena secara literal di sini ular itu memang bisa berkata. Nah, saudaraku di sini dalam nama Tuhan. Jadi ini strategi iblis untuk meruntuhkan kebenaran, untuk menciderai kebenaran, untuk menciderai keutuhan kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang pertama. Jadi bukan baru sekarang kebenaran itu iblis menyerang kebenaran supaya keutuhan kebenaran diruntuhkan. Bukan baru saat ini saja, tapi sejak Adam iblis sudah berupaya. Amin. Sudah berupaya. Dan kita lanjut di ayat yang kedua, Kejadian pasal yang ketiga sini mengatakan bahwa lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kami makan ataupun berapa, boleh itu nanti kamu mati. Di sini bilang tadi di pasal yang kedua tadi tidak ada bilang kata berapa. Adam dan Hawa di sini di pasal yang ketiga tadi ada menambah kata berapa. Jadi ini penafsiran yang benar, eksegesis yang benar. Ternyata Adam mengalami kekurangan dalam memahami firman. Padahal di pasal yang kedua tadi tidak ada kata apa. Hanya kata bilang dilarang saja, tetapi dia menambah kata berapa. Kata Tuhan di pasal yang kedua tidak ada. Jadi ini kekurangan yang dilihat oleh iblis, sehingga iblis berupaya untuk betul-betul menyerang firman Tuhan yang harus ditaati oleh Adam dan Hawa, di mana mereka tidak boleh makan buah yang terlarang. Jadi ini menceritakan kepada kita bahwa kronologis peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena Tuhan yang menetapkan mereka. Amin. Bukan. Pemahaman Calvinis betul-betul sudah menjadi virus yang dahsyat di dalam kalangan kekristenan, di mana mereka mengatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena Tuhan yang menetapkan mereka untuk berbuat dosa. Tetapi di sini tidak apa-apa. Tidak. Kita membaca Alkitab tidak pernah menemukan Allah menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan menghendaki seluruh umat manusia agar diselamatkan. Tetapi pemahaman Calvinis sudah jelas itu keliru. Karena di sini mengatakan tadi, di sini di ayat yang ke 2 di sini ada respon juga dari Adam ini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaannya, buah di sini kira-kira buah apa? Karena ada yang menafsirkan bilang buah apa? Buah apel dan lain-lain sebagainya. Tidak. Alkitab tidak memberitahu bahwa itu buah apa. Tetapi fakta di dalam Alkitab ini, kalau kita membaca semua cerita atau narasi ini semua, betul-betul dia memang pohon yang real, pohon yang seperti yang real seperti ini, misalnya mangga betul seperti ini, pohon yang real. Tapi Alkitab tidak pernah kasih tahu kepada kita bahwa itu buah apa. Itu hanya penafsiran saja. Saudaraku ini kesini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dari mana saudaraku ini kesini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini bilang tadi, ular mengejar karena kekurangan Adam dan Hawa tadi tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga di ayat yang tepat di sini, iblis mengejar mereka dengan berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan ini cara iblis yang luar biasa, menipu manusia, di mana waktu itu tidak ada siapa-siapa, baru dua orang. Dan iblis datang dengan membuat statement baru, bahwa jikalau kamu makan buah yang terlarang, maka kamu akan jadi seperti Allah. Oh, pasti kaget sekali waktu itu, pasti kaget. Apalagi 2 orang. Tanpa ada aturan-aturan yang begitu rumit, tiba-tiba saja iblis berkata bilang, jikalau kamu makan, pasti kamu akan menjadi seperti Allah.
Ini tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis untuk menipu manusia. Karena iblis sudah tahu tentunya bahwa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa juga. Karena manusia itu bisa, hatinya bisa condong untuk lebih taat kepada iblis, dan juga sebaliknya bisa condong kepada kebenaran. Nah, oleh karena itulah iblis tidak tinggal diam, dia berupaya untuk menggoda manusia, sehingga waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ke dalam dosa. Lihat di sini ayat yang ke-6 di sini. Lihat ayat yang ke-6 di 55 di sini dan ke-6, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku, ini kesini betapa hebatnya iblis menipu manusia. Oleh karena itulah menarik perhatian Adam dan Hawa. Hawa terutamanya, dia pusatkan perhatiannya kepada keinginan yang dimana dia membenarkan pernyataan iblis waktu itu. Jikalau kamu makan, maka kamu akan seperti Allah. Jadi pusat perhatian Hawa waktu itu, memusatkan perhatiannya pada perkataan iblis, sehingga dia membenarkan dakwaan iblis itu. Dan itulah iblis dikatakan menang atas serangannya, di mana dia dari semulanya berusaha untuk serangan kita, keutuhan kebenaran, sehingga kebenaran yang dipercayakan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa berhasil untuk diruntuhkan. Amin. Berhasil diruntuhkan. Nah, berhasil diruntuhkan karena di sini bilang tadi bahwa Adam dan Hawa di sini ketika Hawa menarik hatinya dari buah itu, dia mengambil dan memberikan kepada suaminya, dan suaminya pun memang makan. Ini menandakan bahwa keberhasilan iblis untuk menciderai keutuhan kebenaran jelas di sini dengan cara bukan karena Tuhan yang menetapkan, tetapi karena mereka lebih memilih untuk lebih taat kepada perkataan ini kepada iblis. Hati-hati Bapak Ibu, iblis itu sangat pintar. Pintar dia. Karena dia iblis itu pintar mengutip ayat firman Tuhan. Kita buka dulu di Matius pasal yang ke-4. Dia waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-4. Matius pasal yang ke-4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita baca secara bersama. Ada 3 kali di sini. Kita baca Matius pasal yang ke-4 ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di duduk bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, Yesus dicobai di padang gurun 3 kali. Jikalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roh. Ada tertulis sampai 3 kali. Dia kutip ayat firman Tuhan dan menjawab firman Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menipu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Adam beda. Hawa dengan Adam beda. Mereka mengalami kekurangan. Mereka tidak menguasai firman Tuhan.
Tuhan, sehingga iblis berhasil mengejar mereka. Dan mereka berhasil ditipu oleh iblis. Makanya saya bilang, saudaraku ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat penting bagi orang Kristen belajar firman Tuhan. Jangan sampai ada orang yang mencobai kita dengan kutip sembarangan ayat dan lain sebagainya, baru kita tidak bisa menjawab. Dan itu kalau kita tidak bisa memahami firman, maka bisa ada celah bagi iblis untuk mengejar kita sampai kita bisa jatuh di mana kita bisa diseret kembali dari kebenaran kepada kebinasaan atau kepada kesesatan. Jadi saudara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Kejadian pasal yang ketiga tadi, bahwa ini kronologis yang luar biasa, di mana iblis berhasil meruntuhkan keutuhan kebenaran dengan serangan-serangan yang begitu luar biasa. Dan iblis itu ternyata, kalau kita melihat di sini, ternyata bukan dengan perbuatan yang terang benderang untuk menyerang kebenaran. Rencana jahat di dalam pribadi manusia bukan dengan perbuatan yang terang benderang, tetapi sebenarnya sudah ada di dalam hati terlebih dahulu dan masuk di dalam pikirannya. Coba kita buka dulu di Markus pasal yang ke-7. Kita buka dulu di Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Kita lihat dulu, apakah dosa itu secara terang benderang? Ternyata tidak. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Ayat 21 sampai 23 kita baca secara bersama-sama. Markus pasal 7 ayat 21 dan 23 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ternyata dosa itu bukan dengan perbuatan yang terang benderang yang kita harus lihat. Kita bisa saja menilai orang itu baik karena dia secara perbuatan baik, tetapi kita tidak tahu hati. Nah, apakah hati dia itu lagi jahat dengan saya tidak tahu. Ternyata ada dan hal seperti itu kalau kita melihat Bapak Ibu. Sudah ada rencana jahat di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka berani untuk membenarkan dakwaan iblis. Sehingga mereka harus bercerai apa yang iblis katakan kepada mereka. Saudaraku, kebanyakan kadang-kadang iblis membuat kita ragu akan firman Tuhan. Kadang-kadang iblis membuat kita ragu akan firman Tuhan, karena mereka melakukan dengan berbagai macam cara untuk membuat kita ragu terhadap firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan keselamatan bisa dibereskan dengan ini, bisa dicapai dengan dosa bisa dibereskan dengan usaha manusia dan sebagainya. Bukan seperti itu. Bukan. Dan orang yang tidak menguasai firman, dia akan dikuasai oleh dosa itu, oleh pikiran jahat, oleh rencana jahat itu di dalam pikirannya. Dan otomatis satu saat dia akan ditelan oleh iblis, dan iblis akan menang untuk meruntuhkan keutuhan kebenaran yang dia sudah dapatkan di dalam hidupnya. Amin. Makanya saya bilang Bapak Ibu, orang Indonesia, kalau Bapak Ibu pasif untuk belajar firman Tuhan, sekali lagi pasif belajar firman Tuhan, menjauhkan diri dari pertemuan jemaat, itu salah satu iblis akan lihat celah di situ dan dia akan masuk menyerang kita. Dan satu saat, jangan coba-coba kita berpikir iblis itu tidak bisa menang untuk merebut kita kembali dari kebenaran. Dia bisa merebut kita. Jemaat Galatia itu sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, tapi mereka iblis berupaya untuk menarik mereka kepada Injil yang lain. Amin. Hati-hati.
buat kita semua. Sehingga mereka waktu itu jatuh di dalam dosa. Dan dosa itulah menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes 3 situ ayat 4, karena ketidaktaatan mereka lah mereka menjadi berdosa di hadapan Allah. Dan dosa itulah dari kata bahasa Yunani harmatia, pelanggaran akan hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Dari perjanjian sampai perjanjian lama. Bukan hanya 10 hukum Taurat yang tercatat di dalam Keluaran 20, bukan. Tetapi seluruh Taurat, tapi seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu seluruh hukum Allah. Amin. Bukan hanya 10 hukum Taurat saja. Jadi setiap orang Kristen yang melanggar peraturan-peraturan seperti Adam, maka dia sama dengan sedang berbuat dosa. Amin. Sedang berbuat dosa. Definisi dosa itu sudah jelas. 1 Yohanes 3 ayat 4. Pelanggaran akan hukum Allah. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau saya tidak sadar bahwa saya sedang melanggar perintah Allah, kalau Anda tidak menyesali di dalam hati bahwa ini sebuah kesalahan, sebuah dosa yang membuat Tuhan jijik terhadap kita, maka Anda, saya katakan, Anda belum sungguh-sungguh mempercayai kebenaran itu. Amin. Maka Tuhan mau seperti Rasul Paulus di dalam setiap tingkah langkah kita, dalam setiap perjalanan hidup ini di muka bumi ini, ketika kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan ada kesalahan, maka Tuhan mau kita harus ada penyesalan di dalam hati. Entah kita melakukan kesalahan terhadap anak saya, entah itu saya melakukan kesalahan terhadap suami saya, entah itu saya melakukan kesalahan terhadap istri saya. Kalau Anda tahu itu salah, kalau Anda mengaku orang sudah lahir baru, maka Anda harus ada penyesalan di hadapan Tuhan terlebih dahulu, dan Anda saling memaafkan terhadap orang yang Anda melakukan kesalahan. Amin. Hawa dan Adam tidak seperti itu. Ketika iblis bertanya atau Tuhan bertanya waktu itu, kenapa kamu seperti itu? Siapa yang memberitahukan kepada kamu? Ketika ditanya, siapa yang membuat itu perintahkan kamu melanggar perintahku? Hawa bilang apa? Apa? Mereka saling menyalahkan perempuan yang di sisiku. Bisa juga dibalik, laki-laki yang di sisiku. Tapi yang membuat kesalahan pertama siapa? Hawa. Dikejar oleh pertanyaan. Tuhan mau sebenarnya memberikan sebuah kesempatan yang indah bagi Adam dan Hawa, supaya mereka ada penyesalan di dalam hati mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka lari meninggalkan Tuhan. Mereka semakin menjauh. Ada kesempatan untuk mereka. Maka waktu itu Tuhan mendatangi mereka dan mencari mereka. Tetapi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang keutuhan kebenaran tadi sudah diruntuhkan oleh iblis, mereka juga tidak mau menyesali apa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Oleh karena itulah mereka betul-betul dikutuki oleh Tuhan. Ketika manusia yang berdosa sudah dikutuki oleh Allah, maka manusia yang berdosa ini sudah putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani, mati secara moral, dan juga secara fisik ke depannya. Jadi berbicara kematian di situ tentu berbicara tentang kematian rohani dan juga kematian secara moral dan juga kematian secara fisik juga. Karena Adam tidak langsung mati pada waktu itu. Jikalau memakan buah ini, kamu akan mati. Kenapa tidak mati waktu itu? Karena itu bukan berbicara kematian fisik yang terdekat, jenjang waktu yang terdekat. Adam masih hidup 100 tahun setelah mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi itu berbicara tentang kematian rohani dan moral juga di situ. Semua manusia sudah rusak. Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah dikutuk oleh Allah, maka manusia yang berdosa tidak bisa lagi menghampiri Allah, karena tata Allah Bapa steril dari dosa. Setitik dosa satu pun manusia berdosa tidak bisa mencapai kesempurnaan Allah. Amin. Maka dosa itu perlu dibereskan kata Allah. Perlu dibereskan kata Allah. Perlu dibereskan dosa itu supaya keutuhan kebenaran yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan juga bagi kita pada saat ini bisa kembali seperti semula. Amin. Ada solusinya dari Allah bagi runtuhkan terakhir keutuhan kebenaran sejak Adam dan Hawa.
solusi dari Allah untuk memberikan kepada kita manusia supaya kita bisa kembali kepada keutuhan kebenaran yang sejati itu lagi. Amin. Kita melihat dulu di Kejadian pasal yang ketiga. Apakah betul Tuhan memberikan solusi kepada kita? Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Inilah cara Tuhan memberikan solusi kepada kita supaya manusia bisa kembali kepada keutuhan kebenaran yang sebenarnya. Amin. Kita baca secara bersama-sama. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, dan perempuan ini. antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan tumitnya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya dari keturunan perempuan. Iblis akan menjadi permusuhan antara juru selamat yang akan dilahirkan oleh Maria dan akan diremukkan kepalanya. Kapan diremukkan itu? Di saat Yesus tersalib. Jadi inilah solusi kepada manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa kembali kepada keutuhan kebenaran yang sejati, di mana orang Kristen saat ini harus percaya kepada firman Tuhan dengan seutuhnya, dengan cara bertobat dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan mempercayai kepada perkataan iblis lain. Amin. Tapi sampai saat ini iblis masih berhasil juga. Amin. Masih berhasil juga. Oleh karena itulah orang Biblia saya kasih tahu, kita harus tetap mempertahankan keutuhan kebenaran yang kita sudah dapatkan ini, yang sudah dipulihkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun dari Adam waktu itu sudah diruntuhkan, tapi saat ini sudah dipulihkan lagi, di mana kita mau bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Sudah menjalar, mulai dari Adam dan Hawa, dosa sudah menjalar ke seluruh dunia. Coba kita buka dulu di Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 sudah menjalar. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Buka. Apakah hanya dosa mereka alami manusia pertama saja? Tapi sebenarnya tidak. Dia alami oleh kita juga. Ini konsekuensinya. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu yang dipergerakkan oleh iblis. Memang iblis tidak mau kita hidup di dalam kebenaran. Mereka berupaya supaya maut itu tidak menjalar kepada setiap pribadi atau setiap individu orang Kristen. Dan dia lebih bekerja itu adalah untuk menipu manusia itu terhadap orang yang sudah betul-betul mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka kejar dengan segiat-giatnya. Maka waktu itu narasi atau kronologis yang dicatat dalam Kejadian 3 tadi, iblis bekerja dengan sedemikian rupa menggoda, bahkan celah waktu itu karena mereka mengalami kekurangan dalam memahami kita. Maka saya bilang, saya juga kalau orang Kristen saat ini kita lagi sedang serius belajar firman Tuhan, sok suci, nanti bosong saja yang masuk surga, kita ini tidak masuk surga, itu sok suci. Itu iblis yang memakai mereka 100%. Iblis memakai mereka. Mereka berpikir karena mereka sudah menyandang status orang Kristen, mereka sudah pasti selamat. Tetapi sebenarnya tidak, saudaraku. Roma 10 ayat 1-3 di situ, doaku dan kesaksianku untuk mereka agar mereka diselamatkan, karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Karena tanpa pengertian mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena tidak takluk kepada kebenaran Allah, maka mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri yang dilahirkan oleh pengertian manusia itu sendiri. Mereka berpikir orang Kristen. Saya kasih tahu, orang Kristen sebenarnya banyak yang masuk neraka. Justru yang masuk surga itu yang sedikit. Maka Tuhan bilang, jikalau aku datang nanti,
Apakah masih ada iman ibu? Hampir-hampir tidak ada iman yang benar. Hampir-hampir tidak ada iman yang benar. Makanya Timotius bilang, banyak yang masuk melalui jalan yang lebar, tapi sedikit masuk melalui jalan yang sempit. Lebar jalan menuju kepada kebinasaan. Itulah jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Maut di situ menuju kepada yang namanya neraka. Maka saya kesal Bapak Ibu, kita orang yang sangat bersyukur. Nah, yang ada di bawah neraka. Oleh karena itu kita yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau tetap mempertahankan keutuhan kebenaran supaya serangan iblis tidak bisa lagi untuk merontokkannya. Amin. Harus seperti itu Bapak Ibu. Lakan ada diudiana unana. Lahir baru itu, jika engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita jadi orang misalnya akhirnya dua teman tanah kerina memang mata tanah kepala impor. Ini orang seperti dia mengerti kesoalnya. Lalu bagaimana sikap kita orang tahu kebenaran? Sudah kau. Ini namanya ini membuka sedikit demi sedikit celah bagi tidak boleh bosan-bosan untuk memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun suamimu membuat engkau jengkel, sekalipun istrimu membuat engkau kesal, aku tetap menyerahmu karena saya sudah dalam kebenaran. Apapun yang kau berbuat terhadap saya tetap sabar untuk menahan segala sesuatu dan menuntun engkau dengan penuh kesabaran agar engkau bisa datang kepada kebenaran. Amin. Oleh paling harta dan karena tidak hendak bahwa masih panas-panas dia bilang, suaminya bilang, "Sumasan nasi go?" Belum. Nah, kalau dia tidak tahu kebenaran pasti dia marah karena laparnya minta ampun. Nah, bagaimana sikap kita? Sabar Bapak, tadi sibuk saya sama tadi Bapak lagi ada dipanggil dari keluarga di sebelah. Kumpul kan ada malam saya lapar bilang. Istrinya tetap sabar. Demikian juga suaminya tetap sabar. Kirilah ke Hemeli nabo. Itu sama seperti apa nih? Gelombang laut. Kata jaga orang panida. Kiri tak bukan kita nabo, tak kita berarti jadi kita kolo kenawa di bawah. Kiri kolo nawa kita narui puli bisa tabur. Itu bisa tenggelam. Itu contoh ke-12 rasul waktu diterpa oleh badai. Kalau bukan nakodanya Yesus, kira-kira mereka tenggelam maksudnya. Tenggelam. Petrus saja sudah ketakutan semua. Hai kalian yang kata yang kurang percaya. Kurang percaya mereka kata Tuhan. Tuhan berani seperti itu karena dia maha tahu. Jadi penuh dengan sabar saudaraku dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dosa inilah yang menghambat kita untuk mencapai keselamatan itu. Oleh karena itulah Tuhan memberikan solusi bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, agar manusia yang tadi akan menuju kepada kebinasaan kembali kepada keutuhan kebenaran dari Allah. Amin. Agar kembali harus terus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena sekarang ketika kita jauh dari pertemuan jemaat, mungkin gereja kita tidak ada yang Alkitabiah, mungkin di Sabut Timur tidak ada. Jangan coba-coba kita mau mengkompromikan iman kita terhadap ilah-ilah di sekeliling kita. Karena kenapa? Nah, situasi dan keadaan bisa mempengaruhi kita untuk memudahkan iman kepercayaan kita terhadap Allah kita. Amin. Bisa karena keluargamu, bisa karena istrimu, bisa karena anakmu, bisa karena lokasi sekitarnya, bisa mempengaruhi kita. Tapi puji Tuhan, yang dari TV mudah-mudahan tidak seperti itu. Ambil di Petrus. Sebentar mereka akan maju ke depan untuk mau berangkat ke Jakarta untuk menjadi prajurit Kristus. Kita perlu mendukung mereka. Amin. Dari Sabut Timur juga Pak Afa dengan Ibu B dan Ibu Siska, ini menandakan mereka diri mereka tidak mau dibiarkan untuk disesatkan oleh ilah-ilah
Ilailah jauh oleh rupa-rupa tipu muslihat iblis. Hati-hati, karena kita bisa dipengaruhi. Oleh sebab itulah saudaraku dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya pasal 59 sudah mengatakan di sana bahwa dosa inilah yang menjadi penghambat kita untuk mencapai yang namanya keselamatan itu. Dan dosa inilah Tuhan mau membereskan dengan menjanjikan kirim juru selamat yang akan datang untuk menyelesaikan dosa manusia. Sehingga waktu itu kalau Adam ingin dosanya dibereskan, agar dia bisa kembali kepada keutuhan kebenaran yang sejati, maka dia harus melakukan ibadah simbolik dengan mempersembahkan seekor korban domba untuk menyimbolkan anak domba Allah yang akan datang menebus dosa mereka. Dan waktu itu kira-kira apakah Adam dan Hawa mereka percaya atau tidak? Pertanyaannya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada sekelompok orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan dengan mereka menafsirkan bahwa Adam dan Hawa tidak masuk surga. Apakah seperti itu? Kata kita, itu kembali kepada Kejadian 3 dulu. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kita lihat apakah Adam dan Hawa mereka masuk surga atau tidak. Kita lihat dulu saudaraku di ayat yang ke-20 sampai ke-21. Kejadian pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21 kita baca. Bukti bahwa Adam dan Hawa masuk surga, mereka percaya. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Stop dulu. Ini mengindikasikan bahwa ada beriman. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini bukti bahwa Adam dan Hawa percaya kepada juru selamat yang akan datang, di mana mereka melakukan ibadah simbolik, mempersembahkan seekor korban domba dan ambil kulit binatang yang menutupi ketelanjangan dosa manusia. Dan Adam pasti selamat. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, memang kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sini, mereka ada berupaya untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Tuhan bilang tidak bisa seperti itu. Coba kita buka di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sini. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, dengan cara manusia yang mereka lakukan sendiri. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cara. Jadi ini, mereka berusaha menutupi dengan cara, menyemat dengan membuat cara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Berusaha, dan ini Tuhan tidak setujui. Tuhan mau di Kejadian pasal yang ketiga di sini ayat yang ke-20, mau mereka melakukan ibadah simbolik dengan mempersembahkan seekor korban domba, karena anak domba itulah menyimbolkan juru selamat yang akan datang bagi seluruh umat manusia di zaman perjanjian lama. Dan bukti mereka selamat. Demikian juga di Kejadian pasal yang ke-4 di situ, di mana Adam dan Hawa mengajarkan kedua anaknya Kain dan Habel. Persembahan Kain ditolak karena dia melakukan sesuatu hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana dia mempersembahkan dari hasil taninya. Sedangkan Habel adiknya mempersembahkan korban domba, dan Tuhan Allah mengindahkan persembahan Habel. Itulah alasan ditolaknya persembahan Kain, karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita melihat dari situlah penyesatan pertama yang dialami oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah saudaraku, kalau kita sesat di dalam memahami firman Tuhan, betapa hebatnya risiko yang kita hadapi. Amin. Jadi manusia tidak bisa lagi menghampiri Allah, tidak bisa lagi, karena tata Allah steril dari dosa. Imamat pasal 11 ayat 45. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Agar manusia bisa selamat melakukan ibadah simbolik dan percaya kepada juru selamat dengan melakukan itu. Itulah tanda pertobatan orang perjanjian lama. Jadi Nuh, Abraham semua mereka akan diselamatkan kalau mereka mau bertobat dan percaya untuk
juru selamat yang akan datang dengan melakukan ibadah simbolik. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ada konsekuensi. Akibat-akibat itu bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada alam semesta juga ada akibatnya. Di mana tanah dikutuk oleh Allah di saat mereka jatuh di dalam dosa. Aku ada akibat bagi Daud keturunan Adam dan Hawa. Akibatnya alam semesta. Coba kita buka Kejadian pasal ketiga. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan kepada kita saja, bahkan kepada alam semesta itu ada juga konsekuensinya. Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal ketiga. Ayat yang ke 17. ayat yang ke 16 sampai ke 17 ya. Sampai ke 19. Ayat 16 sampai ke 19 kita baca secara bersama-sama. Ini juga di ayat ke-16 ini menunjukkan bahwa manusia juga konsekuensi dari dosa itu manusia akan mengalami kematian secara fisik. Kita baca dari ayat 16. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau ambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi tanah. Saudaraku yang dikasihi, kalau kita melihat peristiwa ini, saudaraku, ada konsekuensi kepada alam semesta. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tanah dikutuk dengan berpeluh mencari rezeki, dan hasil tuh lebih mana aku heran kembali dari lama. Tanya ada yang bersusah payah cari hidup sekarang, itu semuanya konsekuensi karena dosa terhadap alam semesta. Amin. Konsekuensi dari dosa semuanya itu, tanah dikutuk dan lain sebagainya. Dan juga saudaraku, yang paling penting di sini saya bilang, ibu-ibu saya kasih tahu, ibu-ibu di sini kita lihat dulu ayat yang ke-16 di situ. Baca ibu-ibu harus dibaca. Saya akan memberikan penjelasan kepada ibu-ibu. Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-16 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi perempuan ketika dia mengalami kesakitan di saat dia mengandung dan melahirkan anaknya, maka seharusnya perempuan harus mengingat bahwa apa yang terjadi di saat saya melahirkan anak saya itu sebuah konsekuensi karena dosa. Betapa banyak perempuan di saat ini mereka tidak mau sadar ketika mereka melahirkan anak bersalin, merasa sakit yang luar biasa. Mereka malah menjauhkan diri daripada Tuhan. Seharusnya mereka sadar dan mau sungguh-sungguh menyadari bahwa ini Tuhan, saya tahu ini konsekuensi karena dosa. Karena itulah Tuhan, tolong saya. Hatimu tak kenal banyak penjelasannya. Orang melahirkan rumah sakit bukan mau kembali kepada Tuhan, bahkan mereka ada yang cari dukun dan sebagainya lagi. Tetapi Tuhan bilang, ingat, itu konsekuensi karena dosa. Kalau kamu tidak mau menyadari dan kamu tetap keraskan hatimu, maka kamu akan tetap seperti itu nanti sampai kamu kembali akan seperti debu. Manusia tidak bisa membanggakan diri, karena kata Alkitab, konsekuensi dari dosa semuanya akan kembali kepada debu. Engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Maka saya bilang, manusia atau orang Kristen, kenapa Anda selalu membanggakan diri terhadap apa yang kamu miliki, apa yang kita banggakan?
Apakah kita di muka bumi akan hidup selama-lamanya? No, tidak. Tidak. Hidup kita hanyalah sementara. Dan nanti suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Kata Pemasmur, hidup manusia hanya 70 tahun. Lebih dari itu kesengsaraan. Saya kasih tahu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali ayat yang saya catat di sini, tapi waktu tidak cukup. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Jadi cara Tuhan tadi memberikan solusi kepada kita dengan memberikan janji akan kirim juru selamat. Karena dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia, dengan rajin ke gereja, dengan rajin melayani, dengan menyandang status orang Kristen, dengan memangku jabatan dalam sebuah gereja, tidak bisa menyelesaikan dosa. Dosa bisa diselesaikan kalau ada pribadi yang mau didukung di atas kayu salib. Hanya pribadi sama saja, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang memikul dosa kita, penyakit kita. Yesaya pasal 53 situ, 2 Petrus pasal yang kedua di situ, memikul segala dosa kita, sehingga kita oleh pilu-pilunya kita disembuhkan. Di situ tidak berbicara tentang kesembuhan jasmani, tetapi selalu menuju kepada kesembuhan secara rohani apabila kita mau bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang karismatik sudah salah. Mereka bilang oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Mereka berpikir ada hubungannya dengan kesembuhan jasmani, pengorbanan Yesus. Alkitab mencatat bahwa tidak ada hubungan. Berbicara tentang kesembuhan jasmani itu berbicara tentang kuasa Tuhan, di mana waktu itu orang mati dibangkitkan menjadi hidup, mengusir setan, itu berbicara kuasa. Tetapi kalau berbicara tentang penanggungan atau Yesus tersalib, itu selalu merujuk kepada kesembuhan secara rohani. Coba kita buka di Yesaya pasal yang ke-53, satu ayat saja. Betulkah tidak? Ada banyak ayatnya. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Kita baca dari ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Yesaya pasal 53 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-5 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampak dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Stop di situ. Di ayat yang keempat di situ bilang tentang sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Kadang-kadang orang bisa stop sampai di situ saja, sehingga mereka menafsirkan dengan meminum perjamuan kudus, oleh pilu-pilunya kamu disembuhkan. Mereka berpendapat bahwa disembuhkan secara jasmani. Mereka lupa ayat selanjutnya di sini bilang, ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ini merujuk kepada dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi dia datang ke muka bumi ini bukan dengan tujuan masalah kesembuhan jasmani, tetapi masalah kesembuhan kesembuhan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan mengakibatkan kita semua menjadi orang berdosa. Dan Tuhan bilang kita di zaman perjanjian baru, kalau kita selamat, mau selamat, dosa kita bisa diselesaikan, maka ada perbedaan cara. Di mana cara di zaman perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kalau kita saat ini percaya kepada juru selamat yang sudah datang, dan tanda pertobatan kita saat ini dengan cara memberi diri untuk dibaptis. Amin.
memberi diri untuk dibaptis, untuk bergabung dalam sebuah jemaat lokal yang alkitabiah. Bukan untuk selamat. Baptisan tidak menyelamatkan kita, hanya kita bertobat dan percaya. Roma 10:9 situ. Jika kita mengaku dengan mulut, maka kita pasti selamat. Dan orang yang bertobat dan percaya, dia pasti selamat. Roma 5:8 dan 10 situ. Pasti tidak ada mudah-mudahan. Setiap orang yang bertobat dan percaya, pasti dia akan masuk surga. Amin. Di sini sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh karena itulah Tuhan mau kita di sini. Ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan mau kita di sini mengatakan bahwa Tuhan mau menjanjikan kepada kita bahwa kita harus tetap percaya kepada juru selamat yang akan datang itu. Tidak boleh lagi ada pribadi yang lain, karena hanya dialah satu-satunya juru selamat. Sehingga di Yohanes pasal 14 ayat 6 di situ, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kisah Rasul 4:12 di situ lagi, tidak ada keselamatan di luarnya Yesus. Jadi Tuhan mau kita tetap mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena dengan mempertahankan itulah kita akan kembali kepada keutuhan kebenaran yang dari Allah itu seperti apa. Amin. Yang kedua, tadi ketika kita selamat, maka kita harus tetap setia kepada kebenaran. Tetap setia kepada kebenaran Allah. Coba kita buka dulu di salah satu ayat 2 Yohanes pasal yang pertama. Saya loncat di punya ayat 2 Yohanes pasal yang pertama. 2 Yohanes pasal yang pertama. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 4 sampai 11. Ayat 4 sampai 11 kita baca secara bersama-sama. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepada Ibu, bukan seolah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam jalan Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Tuhan mau orang Kristen yang sudah selamat. Tuhan mau tetap kita tinggal di dalam ajaran Kristus. Karena kenapa? Karena saat ini bila sudah ada banyak penyesat. Sudah ada banyak penyesat untuk menipu kita. Sehingga orang yang bisa tertipu, dia bisa akan terseret dari kebenaran kepada kesesatan. Amin. Oleh karena itulah orang GBA yang sudah tahu kebenaran, apakah Anda mau tetap setia kepada kebenaran? Atau sudah merasa bosan saya mau berpindah ke gereja yang lama? Silakan. Bagi orang GBA silakan saja. Tetapi saya yakin orang di sini, orang yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Orang yang sudah lahir baru, yang sudah selamat, mati kapan saja pasti masuk surga. Amin. Saudara ini mesti di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi solusi dari Allah tadi bagi kita manusia, seluruh mulai dari Adam dan Hawa, supaya kita bisa kembali kepada keutuhan kebenaran yang sejati, kita harus percaya kepada Juru Selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang kedua adalah Tuhan mau
di dalam kebenaran. Amin. Tidak boleh melangkah keluar. Karena orang yang melangkah keluar sama dengan dia meninggalkan imannya, dan orang yang demikian pasti murtad. Dan itu tidak bisa lagi diperbaharui. Sekali lagi, Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 10, 30, 33 dan sebagainya. Baca di situ, itu berbicara tentang kemurtadan. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang kita pelajari pada saat ini tadi, kita berbicara tentang yang namanya tema serangan iblis ditujukan terhadap keutuhan kebenaran. Dan cara mereka tadi itu adalah dengan menyerang Adam dan Hawa, sehingga kepercayaan Adam dan Hawa bisa dicederai oleh, dirusak oleh iblis, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, dan mereka jatuh dalam dosa konsekuensinya kepada alam semesta, bahkan kepada kita juga manusia. Dan sekalipun seperti itu kita sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan solusi kepada kita dengan memberikan janji Allah kepada kita akan kirim juru selamat yang akan datang. Bagi siapa yang bertobat dan percaya kepada Allah, maka itu bisa dikatakan dia sudah kembali kepada keutuhan kebenaran dari Allah. Amin. Yang kedua, yang tetap setia kepada kebenaran Allah. Amin. Baik, mari kita berdoa karena sebentar akan ada acara pertemuan Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah berdoa sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kebenaran ini bisa berbuah lebat di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kesaksian yang baik buat orang lain, sehingga orang lain juga Tuhan bisa petik dari setiap kehidupan kami yang lahir baru itu. Engkau berkati jemaat-Mu, simpatisan yang hadir, Engkau menolong mereka agar mereka hari demi hari Tuhan semakin ditumpuk oleh kebenaran firman-Mu melalui PA-PA yang ada Tuhan. Kiranya Engkau menolong, berkati mereka. Kiranya juga Tuhan melalui acara-acara PA ini Tuhan, banyak jemaat yang semakin mengerjakan firman-Mu, bahkan simpatisan semakin bertumbuh, sehingga mereka bisa membedakan ajaran yang dari Engkau dengan ajaran yang dari iblis ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan mau berpihak kepada yang mana yang mereka harus pilih ya Tuhan. Engkau berkati saatnya kami akan melakukan perjamuan Tuhan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.